Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istihqaqi nu'til kamal al-munazzah 'ani syuraka'i wan nudara'i wal amsal al-muqaddasi 'an simatil hudusi minat taghyir wal intiqal wal ittisal wal intisal alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi alladzina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min mahamiris sifati wa mahasinil khulaq amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wattaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa sadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tausiah Jumat kali ini Khatib ingin menyampaikan salah satu hadis yang bunyinya halaka ummati fi syai'ain tarkil ilmi wa jam'il mali. Hadis ini termaktub di dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 258 yang artinya halaka ummati, kebinasaan umatku itu isyai'aini disebabkan oleh dua perkara. Tarkil ilmi yang pertama meninggalkan ilmu, wajam ilmali, dan yang keduanya mengumpulkan harta. Hadirin jamaah Jumat, ini adalah warning, peringatan ya dari Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Harus jadi patokan penyebab utama kerusakan, kehancuran umat Islam itu karena dua hal. Pertama karena meninggalkan ilmu, meninggalkan pengajian, meninggalkan thalabul ilmi. Dan yang kedua karena mengumpul harta. Tentu ada beberapa makna dari hadis ini. Di antaranya, yang pertama, seseorang itu sibuk bekerja hingga tak sempat menyisihkan waktunya untuk thalabul ilmi. Sampai meninggal dia tidak sempat belajar. Yang kedua, bisa saja usaha seseorang itu, usaha Anda ini sedang-sedang saja, tidak terlalu sibuk ya. Tapi tetap Anda tidak menyempatkan
sampai mati. Maka kedua, hal ini akan menyebabkan kehancuran. Maksud hancur di sini adalah masuk neraka. Sebagai umat Islam kita meyakini akhir hidup kita, masa depan kita adalah surga atau neraka. Karena di akhirat sana tinggal dua tempat, tinggal dua alam, surga dan neraka. Repotnya kita harus mengusahakan masuk surga itu diusahakan sekarang. Tapi kalau kita ikhlas, maka Allah akan memberikan jalan, mempermudahnya. Seperti mayoritas masyarakat muslim di perkotaan, kita terusah jauh-jauh ya di Bandung ini misalnya. Banyak orang itu beralasan karena sibuk kerja, pulang kerja capek, perlu istirahat, besoknya kerja lagi, capek lagi, istirahat lagi. Akhirnya nggak sempat. Padahal ada ilmu yang menjadi ruh keislaman seseorang. Jika ilmu ini dikuasai, maka orang tersebut jika sholat, sah sholatnya. Jika nikah, sah nikahnya. Jika jual beli, sah jual belinya. Jika haji, sah hajinya. Dan sebagainya. Semua amal baik sah karena ilmu ini. Sebaliknya, jika ilmu ini tidak dikuasai, maka ia akan celaka. Segala amal baiknya mardud, ditolak. Itu yang menjadi kekhawatiran Nabi. Karena Nabi sendiri 10 tahun di Mekah ini berusaha menyebarkan ilmu ini. Seandainya kita bertemu Nabi, apakah kita akan beriman? Belum tentu. Banyak dulu orang yang sengaja mendatangi Nabi, bertanya, setelah dijelaskan malah ingkar. Nauzubillah min dzalik. Yang beruntung jika sekarang kita belum bertemu tapi beriman. Nah, iman ini harus dengan ilmu. Karena nabinya sudah wafat, ajarannya itu yang dibukukan oleh para ulama yang harus kita pelajari. Kalau kita tidak pernah mempelajarinya, walaupun kita anak orang muslim, di akhirat tetap kita bisa celaka, bisa masuk menjadi orang kafir. Karena talabul ilmi ini sudah diwajibkan oleh agama. Ya karena Nabi sudah tidak ada. Kalau ada sih mungkin kita bisa datang bertanya dan benar-benar menjadi orang yang beriman. Sekarang tidak ada, tapi ajarannya itu dibukukan oleh para ulama. Dan setidaknya ilmu yang harus kita kuasai itu sebenarnya nggak banyak. Cuma memahami makna dua kalimat syahadat. Sehingga di rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Bukan hanya mengucapkan tapi memahami maknanya, itu yang wajibnya. Katakanlah ucapan la ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa itu amplop? Isinya ini yang penting. Jadi percuma orang membaca dua kalimat syahadat tapi tidak mempelajari isinya. Karena justru yang wajib itu memahami isinya. Coba saudara dikasih amplop nggak dibuka-buka, apa gunanya coba? Nggak ada gunanya. Harus dibuka, ambil isinya. Itu yang manfaat itu isinya. Nah, itu tidak banyak. Makna dua kalimat syahadat itu jika dijabarkan terdiri dari 50 sifat yang harus menjadi akidah kita. Plus tiap satu sifat satu dalil, jadi 100. Jadi 100. Bayangkan sehari kita belajar satu sifat dengan dalilnya, berarti 50 hari selesai. Kenapa kita nggak mau? Oh, mungkin Anda bukan tidak mau, tapi karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Belum ada yang menjelaskan misalnya. Nah, sekarang nggak tahu. Tolong. Karena seminimal ilmu itu memahami dua makna kalimat syahadat. Kalau tidak dipahami, di alam kubur Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Walaupun sekarang dihafalkan,
Misalnya malaikat itu bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Dihafalkan sekarang. Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, Tuhanku Allah. Tetapi jika tidak memahami makna dua kalimat syahadat, dikubur dia pun tidak bisa menjawab. Karena itu sudah dikaitkan oleh agama. Kenapa diwajibkan? Agar dikubur bisa menjawab. Karena ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan yang pertama itu dalam kubur, itu sudah ditandai akan selamat. Kalau dalam kubur selamat, di akhirat pun selamat. Tapi kalau di alam kubur celaka, tidak bisa menjawab, apalagi nanti setelahnya. Nauzubillah. Jadi kayak sepele ya, tapi sebenarnya penting. Tergantung kita lah. Kalau kita ingin keimanan kita itu kuat, tolong usahakan, pelajari dua makna kalimat syahadat. Karena itu yang wajibnya, yang fardu ain. Fardu ain itu wajib kepada setiap orang. Di rumah ada 5 orang, semuanya muslim. Salah satu tidak mengerti, ia berdosa. Makanya di rumah juga harus ada pelajaran. Sebagai kepala keluarga nih, Anda laki-laki di rumah nanti jadi kepala keluarga ya, yang belum menikah misalnya, yang sudah menikah juga apalagi. Itu diperintahkan oleh Allah kan, wa'mur ahlaka bisolah. Ajarkan kepada keluargamu sholat. Keluarga itu kan anak istri. Ini untuk sholat kan perlu wudu, ajarkan wudunya. Untuk wudu kan perlu air, ajarkan pembagian airnya. Tidak mudah. Tugas kita sebagai kepala keluarga itu berat. Coba Anda sekarang Jumatan pengen masuk surga. Di rumah keluarga diangkat, nanti Anda ditarik. Kalau keluarga Anda di neraka, nauzubillah ditarik. Mumpung masih dapat. Ya. Manfaatkan sekarang kalau keluar ngaji. Kenapa? Karena ngaji sekarang lebih mudah. Alhamdulillah kita hidup di zaman internet. Bapak-bapak tinggal punya wifi di rumah, buka YouTube, banyak tuh yang ngajarkan sifat 20. Banyak, silahkan. Hebat-hebat itu ustaz dari pesantren semua. Nggak perlu keluar, nggak perlu ke masjid ya, di rumah aja lah. Yang malam ya daripada nonton hal yang kurang manfaat gitu ya. Kalau kita Islam ya cari yang manfaat. Jadi maksud itu kan begitu. Tidak suka melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi usahakan dalam segala kegiatan itu bermanfaat. Itu ngaji. Silakan. Mau belajar tajwid, banyak guru-guru itu di YouTube ya. Bagus. Saya sendiri bersyukur ya. Dulu pernah mondok di pesantren antara 7 sampai 9 tahun ya. Tapi sekarang di YouTube itu banyak yang ngajar-ngajar kitab yang dulu belum pernah saya pelajari. Bersyukur saya juga. Jadi betah di rumah. Yang penting ada wifi. Ngaji apapun banyak itu ilmu itu udah nyebar sekarang ya. Bahwa harus bersyukur nih. Ya, nggak apa-apa nggak terusin juga bisa. Tapi bagusnya kalau misalnya ada hal yang tadi mengerti, tanyakan ustaz yang dekat, barangkali dia lebih tahu gitu ya. Tapi minimal, seminimalnya ilmu, usahakan memahami makna 2 kalimat syahadat. Karena itu jadi ruh Islam. Ya, amalan lain bergantung ke situ. Kalau kita tidak memahami makna itu, amalan pun ditolak. Itu kalau di pesantren mereka itu punya pegangan. Karena memang kita belajar itu harus ada pegangannya, ada kitabnya, ada handbooknya. Kalau di YouTube mungkin itu yang mengajar kitab Tijan ya, secara paling dasar kita tauhid. Kemudian nanti ke Kifaitul Awam, ke Jawhar Tauhid atau Umul Rahim misalnya, itu udah paling tinggi. Tapi Tijan aja cukup. Cari di YouTube. Ustaz-ustaz yang mengajarkan Tijannya itu tingkat dasar dulu, dan kita paham ke sana. Jadi tolong ini diperhatikan ya, dan kita manfaatkan. Jadi agar tausiah khutbah ini bermanfaat. Jangan sampai pas keluar hilang, nggak ingat apa-apa lagi. Nah, ngomongin tadi bosan tuh gitu. Kebanyakan demikian kan itu ya. Harus ada manfaatnya hidup ini. Dan saya nggak suka mengajarkan sesuatu yang apa penting. Yang menurut saya yang paling penting saya itu tauhid ya. Karena itu yang akan menyelamatkan kita insya Allah. Sekali lagi saya tekankan karena sekarang banyak peluang kita untuk ngerti ya. Di YouTube aja dulu lah. Baru ke sekitar kira-kira kita sudah menganggap merasa cukup, carilah orang-orang yang
lagi Nabi mengingatkan bahwa kehancuran umatnya itu umat Islam tentunya itu karena dua hal. Pertama karena meninggalkan thalabul ilmi, tidak mempelajari ilmu yang wajib ya. Dalam Islam itu semua ilmu itu wajib. Cuma ada yang wajib ain dan wajib kifayah. Yang wajib ain itulah setidak-tidaknya mengerti makna dua kalimat syahadat. Insya Allah kalaupun Anda masuk neraka ya nanti diangkat masuk surga terakhir gitu ya. Karena orang Islam itu nggak masuk surga semua langsung, ada yang lewat neraka dulu gitu. Nah, kalau ingin langsung masuk neraka masuk surga harus takwa. Takwa itu imannya kuat dan amal solehnya juga kuat. Setidaknya itu ya, iman dulu. Karena memang dalam mengaji pun ada tahapan. Tauhid dulu lah diutamakan. Baru setelah itu belajar fikih sholat, belajar tajwid ya. Karena dalam sholat pun harus benar bacaannya, harus ada ilmunya. Ulama sudah sepakat. Waktu luman bigo ini ilmu ya'malu a'maluhu madudakun waktu baru. Setiap orang beribadah tanpa ilmu itu langsung ditolak. Mardud. Jadi gampang ya. Gampang. Pakai ilmu nggak nih sholat? Kalau enggak, walaupun getol ya, misalnya 70 tahun sholat nggak pakai ilmu, semuanya ditolak. Bagaimana kalau misalnya orang itu ngumpul-ngumpul harta, kerja serius tapi juga ngaji? Nah itu yang bagus. Bagus. Yang jelek itu ngumpul-ngumpul harta, ngaji enggak? Kalau berilmi enggak? Itu yang jelek. Akan mencelakakan dia. Tapi kalau kita sebut usaha, tapi sebut oke ngaji, nah itu yang bagus. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salli fadhali harakatin musafiral kamai. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqini latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqini. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki